Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara semua Jemaat Gereja Baptis Jati Bening. Apa kabar? Saya percaya semuanya pasti baik dan sehat. Sekalipun hampir beberapa bulan ini kita tidak berjumpa, tidak bertatap muka, namun kita saling mendoakan. Dan saya percaya pasti semuanya dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kita berharap supaya kondisi ini segera berlalu dan kita kembali bisa beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, melindungi dan memelihara kehidupan bersama. Ini merupakan satu tema yang luar biasa. Pada hari ini kita akan melihat sebagian kecil dari khotbah di bukit yang Yesus sampaikan, yang penuh dengan pengajaran yang sangat dalam dan penuh dengan kontroversial. Rahasia manusia tidak akan dapat menerima hal-hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita melihat pasal 5 ayat 1 sampai 12, ada ucapan bahagia atau sabda bahagia. Namun kalau kita melihat dalam nas tersebut, saudara, ucapan bahagia itu tidak masuk akal menurut manusia. Mengapa? Karena ketika kita melihat ucapan-ucapan itu ternyata lebih cocok disebut ucapan kemalangan. Dan kalau kita melihat dalam pasal 5 ayat 39 sampai 42 lebih tidak masuk akal lagi. Kenapa saudara? Siapa yang dapat mengasihi orang yang selalu berbuat jahat kepada kita? Adanya adalah hukum saling membalas dendam. Hukum membalas yaitu saling membalas. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Sehingga ayat 38 berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Siapa yang tidak mau membalas apabila ditampar, dipukul, dicaci? Pasti kebanyakan orang ingin membalas. Kalaupun tidak membalas dengan tamparan atau pukulan, pasti dengan menyumpahi atau mengutuk atau bahkan mendoakan yang jelek. Namun sekarang saudara, kita akan melihat dan belajar bersama supaya kita dapat menjadi pelindung dan pemelihara demi terwujudnya kehidupan yang rukun, yang penuh dengan kesatuan, persatuan, dan kebersamaan. Kata melindungi yang dimaksud di sini bukan berarti kita menutupi kesalahan seseorang atau dosa dari sesama kita. Melindungi di sini adalah bagaimana kita dapat memanage kehidupan kita dengan baik. Kita dapat menjauhkan diri dari kejahatan dan kita dapat melindungi dari cobaan si jahat, supaya kita dapat berlaku dan bertindak baik, bijaksana, penuh hikmat dan pengertian, dan bukan sebaliknya kita bertindak kurang baik pada sesama yang menyebabkan perpecahan, permusuhan, dan juga percideraan. Sedangkan kata memelihara berarti memupuk dan mengembangkan sesuatu, mengembangkan satu hubungan yang baik atau menghidupkan sesuatu yang baik supaya menjadi subur dan menyenangkan, yang membangun, yang membangkitkan semangat, yang memberikan motivasi dan inovasi untuk kehidupan bersama umat dalam mencapai tubuh Kristus yang bersatu dan sehati. Kalau kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan, memang di antara ayat-ayat tersebut kita hanya mengambil ayat 21 sampai 26. Dalam pengajaran itu Yesus menekankan hal yang luar biasa. Bagaimana hubungan orang Kristen atau orang percaya terhadap Allah dan sama itu tidak terkendali. Bagaimana pengorbanan kita pada Allah dan pada sama akan menjadi berkat. Bagaimana doa kita kepada Allah akan menjadi doa yang dijawab. Bagaimana pelayanan kita kepada Allah dan sama menjadi pelayanan yang berkenan bagi Allah dan berkenan di hati sesama. Dan kita melayani dengan tidak sia-sia. Ada 3 hal saudara, Yesus memberikan beberapa nasihat melalui pembacaan atau nas kita saat ini.
Yang pertama saudara, untuk kita bisa memelihara dan untuk kita bisa melindungi dan memelihara kehidupan bersama dengan orang lain, yang pertama dibutuhkan adalah jangan ada kemarahan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa melindungi dan memelihara kebersamaan yang sangat indah di antara satu dengan yang lain, jangan ada kemarahan. Itu yang pertama. Matius 5 ayat 22 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperhadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Memang nas ini Yesus mengajarkan kepada kita jangan lekas atau mudah marah. Kalau marah itu bukan sesuatu yang baik, karena marah itu membuang satu energi. Marah itu capek, saudara. Kalau kita membaca Alkitab tadi, yang dipersoalkan sebenarnya bukan marahnya. Tidak atau bolehnya marah sebenarnya mengacu pada apa yang menyebabkan kita marah dan apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah. Ada beberapa hal mengenai marah. Alkitab itu membedakan antara marah yang kudus dan marah yang egosentris. Marah yang egosentris inilah yang seringkali melahirkan dosa. Seperti menyinggung, seperti membuat orang jengkel, membuat orang marah, membuat orang benci, membuat orang dendam melalui kemarahan egosentris. Dan akhirnya dapat terjadi pembunuhan. Ada beberapa hal mengenai marah. Dalam bahasa Yunani ada kata thumos. Rupanya kata ini seperti api yang menyambar jerami kering. Tentunya cepat sekali nyala api tersebut. Wush, ya pasti jerami itu akan cepat habis dan akan segera padam. Itu thumos. Jadi marah yang segera berakhir. Namun juga ada orge. Rupanya marah yang seperti api dalam sekam, telan membakarnya, tidak pernah padam, tidak padam atau lama padamnya, karena seolah-olah memang dipelihara supaya tidak padam. Daripada dilupakan, diingat-ingat terus, ibarat luka mulai kering dikorek lagi. Dan rupanya dalam bahasa Yunani ada dua kata marah, yang satu thumos, yang satu orgi. Dalam Mazmur saudara pasal 37 ayat 8 itu berkata indah sekali. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Telinga kita juga tidak asing dengan kata firman Tuhan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Lalu hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 15 ayat 13. Jelas sekali bahwa hati yang gembira adalah obat terbaik, sedangkan emosi atau amarah yang meluap-luap justru mendatangkan sakit penyakit. Karena itu buanglah semua rasa geram dan amarah yang berkepanjangan. Orang yang bermasalah dengan mengontrol emosi atau kemarahan ternyata membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari sakit penyakit yang dideritanya, dibanding mereka yang sebaliknya, yang mudah mengontrol kemarahan atau mudah tidak marah atau bukan gerak. Nah, rupanya sangat luar biasa, saudara. Alkitab memang tidak menyebut bahwa marah itu berdosa, tapi yang harus diingat adalah kemarahan cenderung membawa seorang kepada tindakan
menyebabkan pertikaian dan merusak sebuah hubungan. Kemarahan 5 menit, kemarahan 1 menit itu bisa menyebabkan pertikaian yang berkepanjangan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan jangan mudah atau lekas marah. Kemarahan seringkali dijadikan celah oleh iblis untuk menabur benih kejahatan. Bukankah ada banyak tindakan kejahatan terjadi dimulai atau bermula dari seorang yang tersulut oleh amarah? Daud menasihatkan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Mazmur 4 ayat 5. Bahkan pengkhotbah menyebutkan seorang pemarah sebagai orang bodoh. Janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Pengkhotbah 7 ayat 9. Tidak mau disebut orang bodoh berarti jangan mudah marah. Seorang pengkhotbah mengatakan demikian. Orang yang bijak pasti dapat menahan kemarahannya. Sehingga Amsal 19 ayat 11 berkata, akal budi membuat seorang panjang sabar. Efesus menarik saudara. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Jadi, yang pertama, untuk dapat melindungi dan memelihara kebersamaan, buanglah sikap yang lekas marah, atau mudah marah, atau mudah tersulut oleh emosional dan kemarahan. Lalu yang kedua saudara, yang kedua, untuk kita bisa melindungi dan memelihara kebersamaan dengan baik, yaitu menjaga dan memelihara kehidupan yang mendamaikan. Jadi yang kedua, menjaga dan memelihara kehidupan yang mendamaikan. Kita lihat ayat yang ke-23 sampai 25, Matius 5. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilempar ke dalam penjara. Rupanya di sini kalau masih ada dendam, kebencian, dan belum ada kedamaian, ada beberapa hal yang Yesus ingin katakan kepada kita, yaitu persembahan kita menjadi persembahan yang diabaikan Allah, dan Allah tidak mengakui persembahan itu sebagai persembahan yang berkenan. Kalau masih ada kebencian, amarah, dendam yang belum diubah menjadi kedamaian. Kehidupan yang mendamaikan akan melepaskan kita dari aksi balas dendam atau ancaman dan aksi menyeret kita pada persoalan yang tidak berujung. Oleh karena itu Yesus memberikan dorongan, jangan menunda untuk selalu berdamai kepada seorang yang mungkin itu sangat menyakitkan kita. Ayat 25 berkata sangat luar biasa. Segeralah berdamai selama masih bersama dalam perjalanan. Artinya saudara, ambil sikap segera, cepat, supaya jangan menunggu tersebarnya isu atau gosip yang tidak baik. Semakin kita menunda atau semakin lama kita membiarkan, akan semakin besarlah persoalan itu. Sehingga ayat 25 mengatakan begitu indah sekali, segeralah berdamai. Roma
12 ayat 18 saudara berkata menarik sekali. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Rasanya semua orang seharusnya memimpikan hidup yang penuh dengan kedamaian, bukan hidup yang penuh dengan kebencian. Karena hidup damai dan tenang pasti itu menjadi impian. Hari-hari ini saudara, kita seringkali melihat jumlah orang yang lebih suka tidak berdamai, suka dengan provokatif, fanatik, diskutif, atau mencintai perpecahan. Norma yang tidak baik itu dipertunjukkan, sehingga seringkali kita dengar ada perdebatan, ada keributan, ada perkelahian, dan itu terjadi saudara. Namun saudara, untuk orang yang baik, orang yang normal seperti kita yang percaya kepada Yesus, tentunya tidak pernah merindukan suasana seperti itu, karena kita merindukan suasana yang damai dalam hidup kita dimanapun kita berada. Sayangnya ada banyak di antara kita yang merindukan kedamaian, hubungan yang baik dan harmonis, namun tanpa sadar banyak yang melakukan hal-hal yang bisa mencederai perdamaian itu sendiri. Banyak orang menyukai kesatuan dan kedamaian, tetapi hanya menyukainya, tetapi tidak pernah mau mewujud nyatakannya. Dan rupanya Tuhan mengatakan, kalau kita ingin suka dengan hal itu, jadilah kita orang yang proaktif untuk memelihara, menjaga kesatuan itu supaya tetap eksis dan tetap subur, sehingga peliharalah kesatuan itu. Ayat ini dengan jelas saudara mengatakan bahwa kita harus selalu mengusahakan perdamaian. Perdamaian itu adalah, berdamai itu bukan hanya kepada satu orang, dua orang. Rupanya ayat ini mengatakan perdamaian itu adalah dengan semua orang. Bukan hanya kepada saudara atau saudari kita seiman, tetapi semua orang. Bahkan saudara termasuk dengan orang yang berbeda, orang yang sulit, bahkan orang yang menyinggung atau menyakiti kita terus menerus. Karena berdamai dengan orang baik tentu gampang saudara, tapi untuk bisa menjaga perdamaian dengan orang yang sulit untuk diajak akur, itu sangatlah sulit. Dan justru itulah yang dikatakan firman Tuhan, hendaklah kita mampu berdamai kepada semua orang. Mengapa demikian saudara? Sebab tidak ada tempat bagi pemarah, pendendam, sirik, iri hati, dan hal-hal jelek dalam kasih kita. Karena esensial kasih itu menjadi inti dasar kekristenan kita. Oleh karena itu kenapa kita harus memberikan perdamaian, kita harus bisa berdamai kepada semua orang, karena kasih itulah menjadi esensial yang luar biasa bagi kekristenan kita. Oleh karena itu Matius 13 ayat 4-7 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi yang kedua, menjaga dan memelihara selalu hidup dalam perdamaian dan kedamaian. Oleh karena itu, gunakanlah kasih. Lalu yang ketiga saudara, manfaatkanlah setiap hubungan yang baik. Manfaatkanlah setiap hubungan dengan hal yang baik. Matius pasal 5 ayat 46-48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna,
sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dan rupanya saudara, manfaat dari hubungan yang baik itu banyak. Firman Tuhan mengatakan kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu biasa. Orang lain bisa melakukan itu. Bahkan dikatakan di sini pemungut cukai bisa melakukan itu. Apabila kita memberi salam kepada orang yang memang baik kepada kita, itu biasa. Namun Alkitab mengatakan karena itu haruslah kamu sempurna. Artinya apa saudara? Artinya kepada siapapun untuk mengasihi, memberi salam, untuk berbuat baik, itu tidak dibatasi kepada orang yang mengasihi kita. Tetapi orang yang tidak mengasihi kita pun dia berhak untuk bisa mendapat kasih kita. Karena tugas kita adalah mengasihi. Seperti tugas Kristus adalah mengasihi. Nah artinya saudara, ketika kita memanfaatkan hubungan yang baik, ada banyak yang positif yang bisa kita kerjakan dalam kebersamaan. Sehingga dalam kebersamaan bukan menjadi tempat untuk membicarakan orang lain, namun dalam kebersamaan menjadi tempat saling membangun untuk hal baik dan juga saling memotivasi yang sedang putus asa. Sehingga menjadi tempat pertemuan, menjadi tempat kumpulan yang saling menguatkan, menjadi tempat yang bisa bertukar ilmu atau pengalaman, sehingga manfaat hubungan bersama itu menjadi satu manfaat yang mengesankan bagi kita semua. Manfaatkan kebersamaan untuk saling mendoakan, untuk saling membantu. Pastilah kebersamaan itu akan menjadi kebersamaan yang awet, yang langgeng. Kebersamaan itu akan menjadi manfaat yang indah ketika kita melihat kebersamaan itu sebagai bentuk kumpulan yang baik, yang positif, sehingga kebersamaan itu akan selalu menjadi hal yang saling membantu dan menolong kita. Sehingga kebersamaan itu rupanya ketika kita bisa gunakan dengan positif, itu menjadikan manfaat yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, ketika kebersamaan itu kita gunakan dengan baik seperti firman Tuhan, kebersamaan itu akan mendatangkan berkah. Namun ketika kebersamaan itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, pasti mendatangkan bencana. Lambat, ya, tidak memakan waktu yang lama atau tidak memakan waktu yang begitu lama, kadang satu dengan yang lain, akhirnya saling menjatuhkan. Karena kebersamaan yang ada dalam kelompok itu mulai menyakiti satu dengan yang lain. Dan rupanya firman Tuhan mengatakan, manfaatkanlah hubungan kebersamaan itu dengan hal-hal yang baik dan positif. Ketika kita mulai mengarah, ketika sesuatu kumpulan itu mulai mengarah kepada hal yang tidak baik, kita harus sepakat untuk menghentikannya. Apalagi ketika perkumpulan itu adalah perkumpulan tubuh Kristus. Kita harus melakukan hal yang baik supaya firman Tuhan diberitakan melalui perkumpulan. Ingat, kita adalah gereja yang hidup. Kita adalah kitab terbuka. Jadi yang ketiga, ketika kita ingin memelihara, ketika kita ingin melindungi kebersamaan, manfaatkanlah kebersamaan itu, hubungan itu dengan hal yang baik, yang menguatkan dan yang positif. Jadi ada 3 hal yang kita bisa renungkan pada saat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, untuk bisa memelihara kebersamaan, kesehatian, dan untuk bisa terus bersama. Yang pertama, jangan ada kemarahan. Lalu yang kedua, menjaga dan melihara kehidupan untuk selalu hidup dalam kedamaian. Lalu yang ketiga, manfaatkanlah setiap pertemuan-pertemuan, kumpulan-kumpulan itu dengan hal yang baik dan positif. Inilah firman yang kita bisa renungkan pada saat hari ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dalam pujian ini saudara,